Pemirsa, kali ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo. Mari kita simak bersama. Pemirsa Indonesia Network, kita kembali berjumpa dalam wawancara eksklusif dan saat ini di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Eko Putro Sanjoyo. Apa kabar Pak Menteri? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa yang saya hormati. Terima kasih banyak ini Pak atas waktunya, kami berkenan diterima di kantor Bapak yang nyaman sekali. Terima kasih. Dan kita berada di awal tahun ini Pak Menteri, jadi kami ucapkan selamat tahun baru 2017 dan mudah-mudahan tugasnya semakin lancar di tahun yang baru Pak. Selamat tahun baru juga untuk Ibu dan para pemirsa semuanya. Baik, Pak Menteri, ini terkait dengan program dan juga kebijakan strategis di 2017 ini seperti apa Pak? Begini, Bapak Presiden ini kan termasuk presiden yang sangat peduli kepada rakyat miskin. 71 tahun Indonesia merdeka, tanpa kita sadari kita telah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia. Nomor 16. Tapi walaupun kita negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 dunia, harus kita akui fakta di lapangan bahwa separuh dari masyarakat kita masih miskin. Karenanya beliau berkomitmen melalui nawacitanya yang ketiga untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa tentunya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai komitmennya, desa diberikan kewenangan bukan hanya untuk mengelola pemerintahannya saja sekarang, tapi desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang pertama di dunia, Mbak. Jadi negara-negara lain melihat Indonesia dan kelihatannya akan mencontoh Indonesia. Nah, langkah konkret dari Bapak Presiden tahun 2015, walaupun dunia masih dalam krisis, walaupun Indonesia masih terkena dampak krisis waktu itu, walaupun keuangan negara ketat, Bapak Presiden mengalokasikan dana sebesar 20,8 triliun langsung diberikan ke desa. Dan ternyata cukup sukses. Ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya turun di tahun 2014 dari 6% menjadi 4,8%, tahun 2015 bisa naik lagi menjadi 5%. Sementara negara-negara tetangga kita pertumbuhan ekonominya menurun semuanya. Dan yang membanggakan, desa menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi di desa-desa yang basisnya masih rendah, itu pertumbuhan ekonomi rata-rata 12%. Ya, bahkan ada satu desa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, karena sebelumnya tidak pernah tersentuh dengan adanya dana desa, itu pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 itu bisa 63%. Nah, tentunya karena masih baru, banyak persoalannya, tahun 2015 penyerapannya hanya sebesar 80%, tapi walaupun begitu kita lihat dampaknya luar biasa dalam meningkatkan daya beli masyarakat di desa-desa. Karenanya Bapak Presiden menaikkan lagi di tahun 2016 dana desa dari 20,8 triliun menjadi 46,96 triliun. 2 kali lipat ya Pak? 2 kali lipat lebih. Dan tahun 2016 karena kita sudah belajar dari 2015 lebih bagus, penyerapannya dari Kementerian Keuangan ke kabupaten itu 99% lebih, hampir 100%. Dari kabupaten ke desa-desa itu 95%. Makanya di tahun 2016 desa-desa banyak membangun jalan, membangun PAUD, membangun MCK, membangun Polindes. Itu mungkin belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia. Jadi jalan desa yang dibangun aja tahun 2016 itu lebih dari 50.000 kilometer. Itu nggak mungkin kalau kita lakukan dari pusat tanpa memberdayakan masyarakat desa. Nah, Bapak Presiden menaikkan lagi dana desa di tahun 2017 ini dari 46,96 triliun menjadi 60 triliun. Dan tahun depan Bapak Presiden berkomitmen untuk menaikkan lagi menjadi 120 triliun. Nah, tahun ini apa program unggulannya? Karena ekonomi sudah mulai membaik, kita mulai membuat dana desa itu diharapkan bukan sebagai sumber utama pembangunan desa, tapi menjadi pengungkit pertumbuhan desa sehingga desa itu bisa mandiri dan bisa membiayai pembangunannya sendiri. Makanya yang kita bangun nomor satu adalah tahun ini
kita kembangkan program Prukades, produk unggulan desa. Kenapa sih desa perlu produk unggulan? Desa kita ini kan banyak, Mbak. Ya. Ada 74.754 desa tahun lalu. Tahun ini dimekarkan menjadi 74.954 desa. Tapi setelah diverifikasi, desa yang berhasil dimekarkan menjadi 74.910 desa. Nah, mayoritas di desa-desa kita itu hidup di sektor pertanian, 80% lebih. Kalau kita bicara pertanian itu nggak mesti besar dan terintegrasi secara vertikal dari hulu sampai hilir. Sebetulnya sudah banyak, separuh dari desa-desa kita itu sudah terintegrasi secara vertikal. Mereka fokus menanam produk komoditi tertentu sehingga ada skala produksinya yang besar, sehingga desa tersebut bisa terintegrasi dari hulu sampai hilir. Ya, jadi mulai dari tempat penjualan sarana produksinya ada, produksinya bisa dikelola secara modern karena skalanya besar, dengan traktor, dengan mesin panen dan lain sebagainya. Dan ada sarana pasca panen, karena besar ada sarana pasca panen. Jadi di desa-desa tersebut masyarakatnya tuh relatif pendapatannya baik. Jadi rata-rata di desa-desa tersebut pendapatannya lebih dari 3 juta rupiah. Jadi ada yang jadi petani, tapi karena ada industrinya pasca panen jadi ada yang jadi buruh, ada yang jadi supir truk, karena ada petani, ada buruh, ada supir truk, ada aktivitas ekonomi, ada yang punya warung dan lain sebagainya. Nah, cuman sayangnya kita masih ada separuh dari desa-desa kita yang belum fokus. Jadi desa-desa tersebut masih sedikit nanam bawang, sedikit nanam cabai, sedikit nanam padi, sedikit nanam jagung. Akibatnya sarana produksinya menjadi mahal karena kecil. Jadi untuk mendapatkan sarana produksi harus melalui jalur distribusi yang panjang. Karena distribusinya panjang jadi harganya jadi tinggi. Nah, karena produksinya kecil tidak mungkin sarana pasca panen ditaruh di desa-desa tersebut. Akibatnya pada saat panen juga waktu jual harus melalui mata rantai distribusi yang panjang sehingga harganya rendah. Dan tidak jarang karena kadang-kadang kalau sarana pasca panen terlalu jauh, produk pertanian itu rusak, jadi harganya lebih rendah daripada biaya produksinya. Akibatnya petani mengalami kerugian. Makanya kita minta desa-desa itu supaya fokus menanam komoditi tertentu sehingga skalanya besar. Nah, pemerintah memberi insentif, karena Kementerian Desa ini dibantu sama 19 kementerian dan lembaga lainnya. Besarnya dana dari 19 dan lembaga kementerian lainnya yang masuk ke desa itu sebesar 560 triliun. Jadi dana yang masuk ke desa itu bukan hanya 60 triliun dari pusat, 60 triliun dari ADD, tapi juga ada tambahan 560 triliun dari 19 kementerian dan lembaga di kabinet kerja ini. Misalnya pertanian kan semua programnya pasti masuk ke desa kan. Betul. Nggak mungkin ada pertanian di kota gitu kan. Kesehatan juga itu separuh pasti di desa. PU juga sebagian besar di desa. Nah, pemerintah akan memberi insentif buat desa-desa yang menentukan untuk menjadi fokus. Jadi Menteri Pertanian akan memberikan bibit dan sarana produksi gratis untuk desa yang mau convert itu. Nah, dengan dikasih bibit dan sarana produksi yang gratis, diharapkan yang berikutnya bisa bergulir dengan sendirinya. Nanti Kementerian Desa akan membawa sarana pasca panen masuk ke desa-desa tersebut. Karena membangun desa ini kita harus melibatkan semua komponen masyarakat. Jadi dari yang gede, yang kecil harus dilibatkan. Karena negara tidak akan mampu untuk membuat sarana pasca panen. Jadi sektor dunia usaha dari yang kecil sama yang besar juga kita mesti libatkan. Jadi dengan bahu-membahu desa tersebut bisa. Nah, bayangkan Mbak, tadi saya katakan desa-desa yang sudah mandiri itu pendapatan rata-ratanya lebih dari 3 juta. Indonesia ini kan 5 tahun lagi akan mendapatkan demographic bonus kan. Sekarang penduduk kita 259 juta, 47% itu angkatan kerja. 5 tahun lagi penduduk kita diperkirakan menjadi 270 juta, tapi angkatan kerjanya naik menjadi 67%. Jadi angkatan kerja di Indonesia akan ada sekitar 200 jutaan 5 tahun lagi. Separuh dari angkatan kerja itu ada di desa. Jadi akan ada 100 juta angkatan kerja di desa. Nah, kalau desa-desa itu bisa fokus, kalau angkatan kerja itu bisa ada pekerjaan semuanya, gara-gara desa itu fokus. Dan kalau rata-rata angkatan kerja itu bisa mempunyai pendapatan 2 juta saja. 2 juta itu kecil sekali loh Mbak. 5 tahun lagi itu 2 juta kecil sekali. Sangat kecil. Tapi bayangkan dengan pendapatan yang kecil tersebut kalau bisa rata Mbak.
Di desa itu 2 juta dikali 100 juta angkatan kerja akan mempunyai pendapatan 200 triliun satu bulan. 200 triliun pendapatan di desa itu akan menimbulkan consumption effect kalau 5 kali aja. Karena masyarakat desa cenderung belum nabung dengan pendapatan yang rendah itu. 1.000 triliun satu bulan. 1 tahun itu kan 12.000 triliun atau 6 kali APBN kita tahun 2017. Itulah potensi desa. Jadi membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa dan daerah-daerah itu bukan hal yang mustahil. Tinggal bisnis modelnya aja yang kita terapkan. Jadi itu yang kita itu supaya desa-desa itu fokus. Yang kedua, seperti saya katakan program unggulan kita bahwa desa-desa itu 80% hidup di sektor pertanian. Kalau kita bicara pertanian itu nggak bisa lepas dari air. Nah sekarang baru separuh dari desa-desa kita yang punya sarana irigasi. Kalau dia punya sarana irigasi ya tentunya bisa nanam 3 kali setahun. Tapi desa-desa yang belum punya sarana irigasi cuma bisa sekali. Jadi rata-rata nasional kita itu Indonesia hanya bisa nanam 1,4 kali setahun, yang harusnya minimal 3 kali. Kalau pakai alat-alat modern bisa 4 kali. Nah, makanya Bapak Presiden menyarankan tambahan dana desa itu diprioritaskan untuk membuat embung air desa. Jadi pada tahun 2017 ini kita minta setiap desa mengalokasikan 200 sampai 500 juta rupiah untuk membuat embung air desa. Dengan adanya embung air desa, rata-rata petani bisa nanam 1,4 kali menjadi 3 kali. Rata-rata desa yang nggak punya irigasi yang tadi bisa nanam sekali, bisa menjadi 3 kali. Artinya dengan lahan yang sama, produksi Indonesia akan naik 2 kali lipat. Nah, itu akan meningkatkan pendapatan desa juga. Dan embung air itu bisa dipakai bukan hanya untuk irigasi saja, Pak. Bisa dipakai untuk perikanan. Nah, perikanannya bisa dikelola oleh BUMDes-nya nanti. Terus karena ada ikan, bahkan karena Bapak Presiden juga sudah mensosialisasikan, sudah 3 bulan ini sudah banyak desa-desa yang curi start. Seperti di Kutai Kartanegara, itu ada satu desa yang ditinjau Bapak Presiden langsung, curi start, embung itu dibikin tempat pemancingan ikan, tempat piara ikan, dan tempat rekreasi. Jadi meng-create job banyak, nanti ada ibu-ibu yang bisa jualan makanan, jualan souvenir, dan lain sebagainya. Nah bayangkan kalau Bapak Presiden mentargetkan 30.000 embung, harusnya itu bisa kecapai, karena di desa kita kan ada 75.000, memang tidak semua desa butuh embung. Tapi lebih dari 30.000 butuh embung. Jadi kami yakin dengan komitmen dari para gubernur, para bupati, dan para kepala desa, 30.000 embung itu akan mudah tercapai dan produk pertanian kita pasti akan naik, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang ketiga yang kami sarankan kepada masyarakat desa sebagai produk unggulan kita adalah pembentukan badan usaha milik desa. BUMDes itu Pak ya? Nah, ini kan banyak dipersoalkan antara BUMDes dan koperasi. BUMDes dan koperasi itu 2 hal yang berbeda, yang dua-duanya bisa beriringan saling membantu. Kalau BUMDes itu milik desa yang keuntungannya untuk pembangunan desa. Kalau koperasi itu milik anggota yang notabene masyarakat, yang keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi keuntungan BUMDes itu bisa dipakai untuk kayak di Ponggok, itu setiap ada satu program karena BUMDesnya untungnya udah lebih dari 10 miliar, setiap kepala keluarga wajib mengirimkan anaknya sampai ke perguruan tinggi dibiayai oleh desanya. Orang-orang tua dibiayai oleh desanya, karena orang-orang tua di desa banyak yang tidak mampu. Itu nggak mungkin dong kalau kita ambil dari dividennya anggota. Nah, tapi BUMDes itu diwajibkan untuk membina koperasi. Ya, sehingga nanti kalau dengan desanya itu sudah integrated, itu kan nanti dibutuhkan unit pengolahan pasca panen, dibutuhkan unit angkutan yang milik masyarakat, unit simpan pinjam. Itu harus dalam bentuk koperasi. Jadi BUMDes diwajibkan untuk membina koperasi. Jadi bisa sinergi. Nah, koperasi juga punya program yang bagus sekali kan, itu ada dana murah, ada itu, jadi bisa saling membantu. BUMDes membantu koperasi, koperasi juga bisa membantu BUMDes. Baik, ini bentuk sinerginya Pak ya. Ini sinergi dengan Kementerian Koperasi. Dan anggarannya ini banyak sekali Pak, anggarannya untuk 2017. Untuk penyaluran dan pengawasan sendiri seperti apa Pak Menteri? Nah, itu Bapak Presiden juga menekankan
Dana desa seperti saya katakan tadi itu naiknya dua kali lipat terus tuh. Iya. Nah, desa-desa yang maju itu karena masyarakatnya berperan aktif ikut mengawasi. Sebetulnya kan mekanisme pengawasan masyarakat jelas. Masyarakat melalui perwakilannya yang itu namanya apa, Badan Permusyawaratan Desa, itu aspirasi masyarakat disampaikan melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pertemuan yang namanya musyawarah desa, membuat anggaran belanja desa APBD. Nah, pejabat desa dan kepala desa menjalankan atau menggunakan dana desa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan oleh dalam APBD yang diputuskan oleh Musdes tersebut. Desa-desa yang maju itu demokrasinya sudah jalan, masyarakat itu mengawasi. Jadi ruangan untuk kepala desa atau pejabat desa melakukan penyelewengan kecil sekali. Nah, tapi harus diakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya dana desa. Sehingga karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengawasi. Akhirnya karena tidak diawasi, pejabat desanya ya ada yang baik, tapi ada juga beberapa yang tidak baik, akhirnya mengganggu pembangunan. Nah, makanya pada kesempatan ini sesuai dengan himbauan Bapak Presiden juga, kami minta bantuan untuk sosialisasi dana desa. Tahun ini dana desa dari pusat itu 60 triliun, setiap desa mendapatkan 800 sampai 900 juta dari pusat, plus ADD dari kabupaten yang besarnya 200 sampai 3 miliar rupiah. Jadi setiap desa mendapatkan 1 miliar sampai 3,9 miliar rupiah di Indonesia. Nah, masyarakat bantu mengawasi, ya. Dana desa itu untuk dipakai apa? Untuk produk unggulan tadi, terus pembentukan embung air desa, dan pembentukan BUMDes. Baik. Ini adakah koordinasi khusus Pak dengan daerah di samping masyarakat yang memang ikut aktif terlibat untuk melakukan pengawasan atau pengawalan dana desa yang demikian besar itu? Karena biasanya kan masyarakat terkejut ini Pak, menerima dana dalam jumlah yang sangat besar. Adakah koordinasi khusus Pak dengan daerah? Iya, tentunya ujung tombak dari pemerintahan di negara ini kan kepala desa. Nah, kepala desa report ke camat, camat report ke bupati, bupati report ke gubernur, gubernur report ke Menteri Dalam Negeri. Makanya koordinasi kita dengan 19 kementerian termasuk Kementerian Dalam Negeri itu sangat erat sekali. Jadi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK dan BPKP sudah membuatkan satu aplikasi untuk kepala desa, sehingga kepala desa akan dengan mudah kalau mengikuti aplikasi itu untuk mengelola dana desanya. Sudah ada aplikasinya Pak, sudah disiapkan Pak ya? Tapi memang kita masih terkendala karena tidak semua desa mempunyai jaringan internet. Nah, kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, mudah-mudahan di tahun ini semua desa bisa tersentuh sama jaringan internet sehingga aplikasi itu bisa dimanfaatkan. Sekarang banyak desa-desa, sebagian besar desa sudah mempunyai website sendiri, Pak. Sudah ada website. Sudah ada website. Jadi sudah go digital juga sudah mereka. Go digital, bahkan desa-desa kayak di Banyuwangi, kayak di Klaten, kayak ada banyak lah, ada ribuan desa yang sudah membuat e-commerce dibantu sama BNI. Misalnya di Banyuwangi ada Banyuwangi Mall. Itu sebetulnya mall online. Mall online. Jadi desa-desa itu dengan BNI. kasih tahu produknya apa, jadi masyarakat internasional juga bisa membeli. Bahkan paket-paket pariwisata juga dijual melalui media online tersebut. Baik, nah ini Bapak Menteri terkait dengan desa kan juga terkait dengan PDT. Untuk PDT sendiri, daerah tertinggal yang kategori daerah tertinggal itu seperti apa Pak? Mungkin ada perbaruan indikator daerah tertinggal atau seperti apa Pak? Jadi begini, daerah tertinggal itu karena banyak rakyatnya miskin karena memang infrastrukturnya rendah kan. Karena pada dasarnya rakyat nggak ada yang mau miskin. Mereka bisa miskin karena tidak ada kesempatan untuk berusaha. Nah, itu tugas negara untuk memberikan kesempatan. Nah, dengan desa-desa itu fokus, Mbak, ya, sehingga skala produksinya cukup, kesempatan berusaha akan banyak. Dengan adanya BUMDes, karena suatu saat, pada saat masyarakat kita pendapatannya makin naik, karena Indonesia ini negara emerging, yang tanpa kita sadari upah minimum itu setiap tahun naik 10-15%. Nah ini Pak Menteri, terkait dengan desa tadi sudah, PDT sudah, dan kita kurang mendengar berita tentang transmigrasi. Untuk program transmigrasi sendiri seperti apa Pak di 2017? Begini, transmigrasi ini program yang bagus. Jadi transmigrasi ini terbukti telah berhasil mengungkit pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.
Transmigrasi pertama kan tahun 1953. Bayangkan transmigrasi dulu yang jauh dari sempurna. Transmigrasi saat ini telah terbukti mampu menciptakan lebih dari 1.200 desa-desa mandiri di luar Jawa. Transmigrasi telah berhasil menciptakan 384 ibu kota kecamatan di luar Jawa. Transmigrasi telah berhasil menciptakan lebih dari 100 ibu kota kabupaten di luar Jawa. Dan transmigrasi telah menciptakan 2 ibu kota provinsi, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Jadi transmigrasi itu satu bagus karena modelnya terintegrated tadi, fokus dan terintegrated. Nah, tapi transmigrasi harus diakui juga menimbulkan masalah juga karena masyarakat pendatang pertumbuhan ekonominya lebih cepat daripada masyarakat lokal. Nah, jadi makanya transmigrasi kita tahun ini fokus pada transmigrasi lokal dulu. Jadi membentuk area transmigrasi khusus untuk masyarakat lokal. Begitu masyarakat lokalnya sudah sejahtera, baru kita datangkan masyarakat dari pulau-pulau yang padat. Kecuali ada permintaan dari daerah. Karena ada daerah-daerah yang potensinya besar, masyarakatnya kurang, itu ada permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk mendatangkan transmigrasi dari daerah lain, itu baru kita datangkan. Baik, berarti perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di daerah transmigrasi juga dilakukan, Pak? Oh, sangat. Cuman memang pemerintah juga ada keterbatasan, tapi kalau kita lihat banyak daerah transmigran sekarang udah nggak perlu, masih banyak yang perlu disentuh infrastrukturnya, tapi banyak yang udah jadi kota juga sekarang. Sudah maju, Pak, ya? Baik, Pak Menteri, terakhir harapannya di 2017 dengan anggaran yang sudah ditingkatkan, kemudian program yang terintegrasi, harapan dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, perhatian Bapak Presiden besar sekali kepada masyarakat desa dan desa, terbukti dengan ditingkatkannya terus dana desa, dan ditingkatkannya terus dana dari 19 kementerian dan lembaga lain ke desa. Tahun ini dana dari kementerian dan lembaga lainnya dialokasikan ke desa itu ada 560 triliun. Bukan hanya itu saja, Bapak Presiden juga menginstruksikan bahwa hutan-hutan itu tidak akan diberikan konsesi lagi ke perusahaan, tapi itu diberikan konsesi langsung ke masyarakat. Nah, tentunya perusahaan bisa bekerja sama dengan masyarakat. Sehingga juga itu sebetulnya baik buat perusahaan, juga baik buat masyarakat. Karena perusahaan juga nggak perlu harus mengelola begitu banyak aset, asetnya dimiliki oleh masyarakat, tapi juga membantu pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktunya dan selamat melanjutkan tugasnya di 2017, Pak. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon kepada masyarakat, seperti arahan Presiden, mohon sama-sama dikawal dana desa, dan digunakan dana desa untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Baik, pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara eksklusif bersama Bapak Menteri. Kami undur diri.